Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,67%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,25% dan peningkatan juga volume sebesar 31,25% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,19%. Dan sekarang trading di angka 26.000 lebih 45 ya, tadi berubah lagi. Untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,9% di angka 1663. Untuk BNB terjadi koreksi sebesar 2,93% di angka 209,87. XRP terjadi koreksi sebesar 2,5%-an di angka 52 sen. Untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 3,12% di angka 26 sen. Untuk Dogecoin terjadi koreksi sebesar 1,91% di angka 0,062. Untuk Solana terjadi koreksi sebesar 1,88% di angka $21.12. Dan yang terakhir ada Tron, dia terkoreksi kurang lebih kalau dibulatkan sekitar 1%-an dan sekarang trading di angka 0,075. Artinya, alts pada hari ini cenderung drop lebih parah dibandingkan dengan Bitcoin, ya. Oke, kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7 ya. Untuk ini kita bisa lihat ya, sekarang hari Selasa tanggal 22 Agustus, kita coba cek akan ada keluar satu data penting dari US, yaitu existing home sales ya. Untuk existing home sales ini harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Kenapa? Karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Nah, berarti kita ingin lebih rendah daripada 4,15 juta kayak di sini ya. Harapan kita sekali lagi lebih rendah daripada ini. Ya, ini untuk data hari ini Selasa. Untuk besok kita coba lihat ada yang penting atau enggak. Untuk besok itu ada di sini ya, nanti akan keluar building permits dan juga akan keluar S&P Global US Services PMI dan juga new home sales. Crude oil inventories juga ya. Jadi ada 4 cukup penting nih. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok cukup padat ya, banyak news-news penting dari US atau lebih tepatnya fundamental penting dari US ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke news. Ini news sebenarnya simple tapi sedikit membingungkan. Buat apa ya? Jadi Ethereum co-founder Vitalik Buterin baru saja mengirimkan 1 juta worth of Ethereum ke Coinbase ya. Nah, jadi ini tuh dilakukan pada kapan nih? Ini dilakukan pada Senin lalu ya, literally kemarin. Nah, ini dia deposit sekitar 600 Ether atau 600 Ethereum, sekitar 1 juta US dollars worth of Bitcoin, Ethereum ya. Dan ini dikirimkan ke Coinbase. Ini kita bisa cek di Etherscan ya. Nah, dimana cukup besar nih ya. Nah, sampai sekarang kita belum tahu buat apa tujuannya. Semoga bukan untuk dijual atau apapun yang aneh-aneh ya. Karena kalau ya tentunya kalau dijual ya otomatis akan membuat market drop. Atau minimal newsnya aja bisa membuat drop gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita mau bandingin 2020 dengan kondisi sekarang. Kalau kita lihat 26.000 sepertinya berkali-kali menjadi suatu support yang lumayan untuk Bitcoin ya dalam beberapa hari terakhir. Nah, apakah akan terjadi seperti di sini? We'll see ya. Kalau kita lihat di sini ini sekitar 10 ribuan di mana dia breakout, bounce. Tetapi kali ini mungkin yang bisa jadi catatan adalah dia breakout, bounce
udah sampai di sini membuat satu higher high, turun lagi ke bawah. Jadi mungkin sedikit berbeda dibandingkan 2020 ya. Mungkin yang harus jadi PR besar adalah kalau mau jadi kayak gini, bull support band-nya harus di reclaim lagi ya. Kalau bull support band-nya nggak bisa di reclaim ya, atau gagal reclaim, ke reject ya, otomatis nggak akan terjadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini kondisinya itu ya belum terlalu banyak perubahan sih ya. Kemarin itu daily close-nya di 26.123, masih di atas dari 25.723 dan juga di atas dari 26.000. Tetapi belum ada pergerakan yang signifikan ke atas. Bahkan retest ke 26.000 aja belum ya. Nah, PR-nya apa? PR-nya untuk hari ini masih sama seperti kemarin, yaitu adalah daily close tetap di atas dari 25.733. Itu harapan pertamanya ya. Keduanya adalah semoga saja Bitcoin bisa daily close di atas dari 26.412 dan mulai trade di sinilah minimal ya. Itu harapan gua untuk di daily. Nah, untuk di weekly kita akan kembali membahas mengenai bull support band. Nah, bull support band ini masih ada yang nggak tahu ya. Jadi bull support band ini adalah suatu indikator yang super simple. Ini kita bisa lihat di weekly ya. Nah, ini gratis ya. Ini bukan indikator berbayar. Kalau kita lihat di sini dia kan jebol nih ya. Kalau kita lihat setiap kali dia jebol itu kayak nyaris 100% sih jujurnya ya. Bukan 90-an tapi nyaris 100% jebol akan membuat lower low lebih rendah daripada di sini minimal ya. Nah, ini terjadi bisa dibilang semua yang gua cari sih kayak gitu ya. Jebol lower low ya. Weekly close di bawah dari sini, struktur sebelumnya. Di sini juga ya, lower low dan seterusnya ya. Nah, kalau sampai dia membuat lower low di sini ya kena minimal di bawah dari sini 26.000. Not that bad. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah saat dia retest itu ke-reject lagi atau enggak? Kalau ke-reject lagi biasanya lumayan dalam gitu. Jadi penentuannya mungkin beberapa minggu ke depan apakah Bitcoin bisa reclaim bull support band atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara di makro maupun di daily maupun di weekly-nya lah lebih tepatnya ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini mulai turun sesuai dengan harapan kita ya. Kemarin terjadi retest di EMA 200 tapi belum berhasil jebol ke bawah. Nah, semoga pada hari ini data dari US ya, nanti malam jam berapa sih ini? Data dari US jam 9 malam ini akan bisa membuat indeks dolar melemah dan daily close di bawah dari 103,13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk indeks dolar harapannya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Nah, sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah apa? Edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada banyak lo bisa pilih ya. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet yang ada di sini ya. Dan berita bagusnya adalah buat lo yang tinggal di Indonesia, ini free shipping di seluruh Indonesia. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, kondisinya nggak terlalu berbeda dengan kemarin. Buy limit pertama tembus di sini, buy limit kedua di 25.733 dan buy limit ketiga di 25.135. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 26.400-an, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.733. Sementara untuk posisi longnya kita sudah dapat dari tanggal 18 Agustus kemarin ya. Nah, tinggal kenangan nih target TP-nya di 26.412. Seperti kita bisa di sini nanti malam akan keluar data penting dari US. Buat lo yang konservatif yang sudah megang posisi long dari tanggal 18 Agustus, kalau masih belum kena juga sebelum jam 9 malam ya, mungkin boleh pertimbangkan TP duluan. Buat yang agresif monggo silakan ya. Siapa tahu volatility-nya sesuai harapan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya.
Dia kembali retest ke buy limit pertama di 1660. Ya, jadi untuk sekarang posisi spot di Ethereum adalah buy limit pertama di 1660, buy limit kedua di 1623, dan buy limit ketiga di 1567. Ya, itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long dari tanggal 18 Agustus kemarin, tetapi belum kena target TP. Kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi masih berhasil daily close di atas dari 1660. Jadi buat yang sudah pegang posisi long di sini cukup lama, kita lihat nanti malam jam 9 atau lebih mendekati ke jam 9 kita udah kena target TP atau belum. Buat yang konservatif boleh pertimbangkan TP manual dulu aja, andaikan belum kena target TP secara otomatis ya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1705 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1660. Dan sekarang kita geser ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini, sayangnya EMA 200 kembali jebol ya. Artinya buy limit pertama tembus, buy limit kedua kena retest kemarin di $20 lebih 80 sen, dan buy limit ketiga di $17 lebih 29 sen. Otomatis buat lo yang sekarang belum buka posisi spot sama sekali atau belum akumulasi, boleh pertimbangkan buy limit kedua di sini, buy limit ketiga di sini ya. Untuk posisi futuresnya kemarin kan setelah daily close di bawah $21 lebih 84 sen, sayangnya tidak terjadi setup posisi short ya. Yang kejadian sekarang malah setup posisi long. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di $20 lebih 80 sen, kita bisa buka posisi long atau kita bisa limit langsung posisi long di sini dengan target TP kita di MA 200. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA 200 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $20 lebih 80 sen. Dan untuk BNB, selamat buat yang konservatif. Kemarin gue udah bahas ya, gue cenderung sedikit gak confident dengan dia nahan di 216-nya. Karena udah beberapa hari gak ada bounce yang signifikan dan volume terus menurun ya. Jadi buat lo yang sudah TP duluan, congrats. Buat lo yang mungkin agresif sedikit, ini ya, sedikit minus sekarang. Harusnya udah cut loss juga karena udah daily close di bawah ya. Nah, untuk posisi spotnya, berarti buy limit pertama tembus, buy limit kedua di 205, dan buy limit ketiga di 196,9. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bahas tadi ya, tergantung lo konservatif atau agresif dan denger gak ada CWT kemarin. Kalau denger ada CWT kemarin, konservatif harusnya aman. Karena gue udah bahas, kalau gue pribadi kayak gini mendingan TP duluan aja. Jadi ya mungkin BEP lah, dibilang profit tipis banget lah ya. Nah, untuk posisi shortnya, sekarang kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di 216,1. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 205. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat kemarin dia retest lagi ke buy limit pertama ya. Jadi untuk sekarang XRP ini buy limit pertama masih sama di 50 sen. Buat yang kemarin kelewatan boleh silakan pasang lagi di sini. Buy limit kedua langsung loncat ke 45 sen. Ini terlalu dekat jadi gue satuin ya. Buy limit ketiga di 40 sen. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin gak terjadi retest kedua di 54 sen. Padahal setupnya udah bagus banget. Kalau retest ke sini jebret langsung dapat posisi short kena target TP. Ya belum rezeki namanya ya. Nah, untuk sekarang setupnya malah kembali ke posisi long. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 50 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 54 sen ya. Untuk posisi shortnya masih sama setupnya seperti kemarin, retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, pada malam ini jam 9 akan keluar data existing home sales. Ya harapannya kita lebih rendah daripada ekspektasi di sini. Dan buat lo yang konservatif, punya posisi futures, mau long mau short, boleh pertimbangkan untuk TP duluan just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, dan seperti biasa ingat 3 aturan utama atau 3 golden rules untuk semua market sebenarnya ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.